Oke, teman-teman, kita mulai pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan ke-13 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita mulai. Yang di luaran sana, selamat datang kembali, Boni. Saya senang sekali kamu bisa gabung ya. Semoga terus-menerus bisa gabung, ya kan? Jangan menyerah ya, semangat. Baik, Fajar, Iya Pak. Oki. Hadir Pak, hadir. Oke, Oke, siap. siap. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, mau di share screen nggak sih? Mau di-share screen nggak? Harus dong Pak, yang online kan buat yang online Pak. Ma, Ma, ya ampun itu minuman sampai gede-gede banget beli di mana? Oke, next. Nah, di situ kenapa nggak gede deh? Kenapa nggak gede di sini? Di situ kenapa nggak ini? Mas Fajar kelihatan nggak slide-nya? kelihatan Pak. Oke, siap. Baik teman-teman, kita mulai pertemuan ke-13 ini. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan ke-13? Ini dia. Strategi pemasaran. Udah ya. Mau. Ya, kita fokus sebentar ya ke pelajaran. Nggak lama kok. Ya. Kemarin kita sudah ngebahas apa sih rahasianya supaya kita mengetahui apa keinginan pelanggan. Ya, jadi pelanggan itu kan banyak kemauannya. Ya, banyak maunya. Supaya kita mengetahui hal itu, maka kita akan nanya secara acak ya. Dan kepada eh, yang bersangkutan, kemudian kepada keluarganya, dan kepada tetangganya tentang kebutuhan mereka. Setelah kita mengetahui, kita kelompokkan, oh ternyata di sini yang dibutuhkan adalah ini, ya. Setelah kita mendapat kesimpulan, baru kita launching barang yang akan kita pasarkan. Kayaknya di Zoom nggak kelihatan deh. Nggak jalan di Zoom-nya. Sebentar, sebentar. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa? Matikan dulu sebentar. Inkan. Hah? Udah, cuma masalahnya kenapa nggak muncul di sana gitu. Bukan nggak muncul sih, nggak jalan di sana. Bukan, nggak jalan dia ketika kita klik bawah, tuh kan nggak pindah dia kan. Di sana nggak pindah gitu. Nggak pindah sama sekali. Bentar. Ibnu tahu nggak? Ibnu kan anak IT. Matiin dulu deh, matiin dulu. Mana sih caranya? Teknisinya kurang canggih itu, Pak. Kenapa? Kenapa? Teknisinya kurang canggih itu. Maksud. Imam itu ya, Pak, yang benerin. Wahyu, Wahyu, benerin Wahyu. Wahyu Coba itu, Pak, mainkan. orang teknik, Pak, teknik. Coba mainkan. Nggak jalan di sana. Iya, makanya nggak.
Serahkan pada Wahyu Pak, anak IT Pak. Wahyu, Nah, iya Pak Wahyu, anak IT itu Pak. enggak bukan itunya. Settingan di sininya. Jadi gini, apa namanya? Sebentar. Apakah di slideshow dulu baru di mungkin di slideshow dulu di sini, baru di zoom. Oke, sebentar ya. Nah, sebentar. Mana tuh? Zoom ini kan. Mana dia? Ini. Nah, di sana nggak jalan. Tuh, di sini jalan, di sana nggak jalan. Oke, siap. Coba jalanin. Pindah nggak di sana? Pindah nggak di sana? Coba diklik ke bawah, klik ke bawah. Nggak, di sininya nggak jalan. Coba diklik. Tuh kan, bener kan? Nggak jalan kan? Iya. Materi minggu lalu apa sih? Sebutkan materi minggu lalu. Sebutkan materi minggu lalu. Sebutkan materi minggu lalu. Ya, apa? Master of Science. Science, iya. S2, iya. Doakan Bapak, sebentar lagi Bapak mau selesai S3 dong. Amin, amin Pak. Iya, S3, Unpak. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Kalau minggu lalu kita bicara tentang bagaimana cara mengetahui apa keinginan pelanggan, sekarang kita bicara tentang strategi. Strategi pemasaran yang terkenal apa? Ayo, strategi bauran pemasaran namanya ya. Ada 4P, ada 7P. Silakan teman-teman mana yang mau dikuasai. Dua-duanya boleh ya. Nanti di penjelasan ini ada. Oke, strategi pemasaran adalah usaha pemasaran yang logis. Jadi masuk akal. Logis itu masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat. Untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah profitabilitas. Yang dimaksud dengan profitabilitas adalah keuntungan ya. Pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pertumbuhan penjualan. Nah, kalau penjualan bertambah berarti keuntungan tambah otomatis ya. Kemudian pengembangan market share. Nah, tempat pemasarannya semakin banyak. Kemudian menjadi pemimpin pasar. Ya, artinya setiap ada pasar, maka produk kita yang menjadi utamanya. Jadi kita yang mimpin ya, mendominasi, kemudian kita yang menjadi acuan bagi pasar. Kemudian produktivitas pasti meningkat, meningkatkan produktivitas, kemudian mempertahankan pasar dan sebagainya. Maka ada strategi pemasaran namanya. Next.
dibagi menjadi satu strategi pengembangan produk. Ada 6 strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, sebagai penemu dan pelopor produk baru. Kenapa kita bisa menjadi pemimpin pasar? Karena kita yang menemukan apa nih kebutuhan konsumen melalui materi minggu lalu. Kita datangin orangnya, tanya tetangganya, kapan perlu tanya keluarganya, dia lagi butuh apa tuh ya. Kalau kita kan segmentasinya ada usia, ada pekerjaan, ya, ada tingkat pendidikan. Nah, berdasarkan segmentasi tersebut kita tanya apa sih kebutuhan mereka. Kemudian mempertahankan pasar sudah pasti mengarah pasar yang belum dikuasai. Jadi kalau ada pasar yang belum dimasuki oleh produk kita gunakan dengan strategi mengisi kesempatan pasar yang masih kosong. Jadi kalau pasar yang belum dikuasai, artinya produk kita belum ada di sana. Kalau pasar yang masih kosong, artinya yang lain pun belum ada di sana. Coba situ. Pemanfaatan kemajuan teknologi, udah pasti dong ya. Kemudian pengembangan pada kekuatan distribusi. Distribusi ini pada perjalanannya sangat pesat ya. Dulu waktu kita kecil yang ada hanya kantor pos dan kurirnya itu udah tua-tua ya, motornya jelek, warna oranye ya. Nah, karena tidak tertanganinya masalah pengiriman, akhirnya swasta mengambil peluang itu dengan layanan terbaik, lebih baik daripada kantor pos. Apa maksudnya lebih baik? Dia buka cabang di mana-mana. Jadi di mana pelosok dia buka cabang. Tiki, ya kan? Tiki, dulu Tiki pertama kali. Orang akhirnya berebut ke Tiki. Lama-lama orang semakin senang ngirim aja makin banyak. Tiki kewalahan. Muncul lagi berikutnya adiknya JNE. Kan satu warna mereka. Kemudian muncul lagi, nggak tertangani lagi oleh dua kurir swasta ini ya. Muncul lagi JNT namanya dan semakin berkembang makin berkembang sampai sekarang ya. Pengiriman cepat dan marketplace juga punya kurir sendiri ya. Gratis ongkir lagi. Pengiriman cepat gratis ongkir kan gitu. Begitu teman-teman ya. Next. Prosedur pengembangan produk baru, masih dalam prosedur pengembangan produk baru, pengembangan gagasan, gagasan atau ide ya, gagasan itu ide. Dapat diperoleh dari mana? Dari kebutuhan dan keinginan konsumen hasil wawancara kita tadi. Kemudian dari ilmuwan, peneliti dan teknologi. Nah, ilmuwan meneliti sesuatu menghasilkan teknologi. Makanya profesor itu supaya dia dapat gelar profesor, dia harus punya satu produk baru yang belum pernah ada. Ya. Kalau dia masih berinovasi atau merevisi produk yang sudah ada, itu dia belum bisa dapat gelar profesor. Pesaing apalagi ya, pesaing ini kan dia nggak mau kalah. Walaupun dia nggak mau kalah, tapi dia nggak bakal menang. Namanya pesaing. Dia follower kan masalahnya, dia follower. Nah, dia nggak bakal bisa asalkan yang diikuti ini maju berinovasi. Perusahaan sudah pasti karena perusahaan punya target-target tertentu dari mana penjualan, eksekutif dan karyawan. Kemudian departemen pemerintah, pemerintah memberikan izin lisensi pendirian usaha, ya perakitan segala macam. Kemudian ada hak paten, laboratorium university. Kan mahasiswa semakin hari semakin banyak. Nah, dia masuk ke lab, membuatkan percobaan eksperimen-eksperimen baru dan sebagainya, menghasilkan produk baru. Oke, next. Prosedur pengembangan produk baru lagi, pemilihan gagasan. Jadi gagasan yang tadi banyak banget di kepala kita itu dipilih. Yang paling bagus itu konsisten dengan tujuan atau sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Usahakan perusahaan kita unik, punya salah satu unggulan supaya maju dia. Kalau banyak multi, maka membutuhkan sumber daya yang banyak juga. Tapi kalau satu itu bisa berkembang pesat. Nah, yang lain perusahaan lain juga yang ngembangin ya. Jadi akhirnya banyak perusahaan yang berkembang.
Pengembangan konsep dari gagasan atau produk oleh perusahaan sesuai dengan pandangan kebutuhan konsumen. Lagi-lagi kebutuhannya berdasarkan permintaan konsumen. Oke, next. Prosedur pengembangan produk baru lagi yaitu rancangan produk, memperhitungkan dan merancang karakteristik fungsional, manfaat yang diharapkan diperoleh dari suatu produk. Jadi produk yang mau di launching itu benar-benar harus bermanfaat. Kalau bermanfaat pasti dibeli nggak? Kalau nggak bermanfaat ya jadi penunggu gudang. Lama-lama gudang jadi penuh. Bahkan saya ingat banget bapak saya dulu banyak banget barang-barang bekas di gudangnya. Dibuang nggak mau, nggak boleh ya. Bisa diperbaiki katanya. Struktural, ukuran. Nah sekarang orang makin makin ukurannya makin kecil tapi kapasitasnya makin besar. Seperti memory card itu. Dulu gede banget loh. Awalnya dari disket, kemudian menjadi flash disk, kemudian menjadi mini disk, ya. Kemudian sekarang menjadi memory card kecil banget, mikro ya. Jadi apalagi tanah semakin mahal, orang bikin rumah itu nggak bisa gede-gede ya, kecuali Sultan Raffi Ahmad baru segede-gede rumahnya ya, segede-gede apa. Irfan Hakim seluas-luasnya rumahnya. Tapi kalau kita yang belum diberi kesempatan seperti mereka, kita bikin rumah makin kecil. Nah, maka secara struktural ukurannya pun disesuaikan. Bentuknya juga, warna ya, bahannya. Kenapa di kelas ini nggak satu warna ya? Karena kebutuhan konsumen itu bervariasi kan. Kecuali kami bertiga nih, Andri, Aulia sama saya. Kita satu warna ya. Kita yes. Ayo, kita sini. Ih, langsung merah pipinya, Cil. Oh, estetika. Apa itu estetika? Tuh, ya. Iya, estetik. Maksudnya apa gitu? Keindahan. Iya, kreatif banget jawabannya. Impresi sensual untuk menciptakan persepsi model yang dapat menimbulkan perasaan tertentu bagi pemakainya. Jadi estetik, ciri khas. Setiap orang memandang estetik itu berbeda, ya. Estetik bagi saya belum tentu estetik bagi kalian. Seperti itu. Makanya, estetik banget ya. Masa gitu kan yang lain. Karena tidak sesuai, tidak sama gitu ya. Next. Pengujian konsep perlu diukur reaksi konsumen terhadap deskripsi produk juga perlu diketahui preferensi tentang kualitas produk yang diinginkan ya di teman-teman. Makanya sekarang pengusaha mengembangkan marketplace namanya. Maka marketplace itu di situ disediakan ruang ulasan. Guna apa? Mengulas pengalaman konsumen belanja. Nah, kita sebagai orang yang mau beli produk yang sama, kita harus melihat dulu apa nih ratingnya gimana ya. Ulasannya lebih banyak positif atau lebih banyak negatif. Itu akan menentukan pilihan kita mau belanja di sana atau tidak. Next. Nah, analisis bisnis. Kenapa bisnis harus dianalisis? Supaya ada pengembangan ya. Beberapa teknik analisis bisnis yang dapat dipergunakan. Pertama, titik awal pendirian bisnis ya. Jadi kita harus tahu dulu awalnya dulu perusahaan ini berdiri karena apa sih gitu ya. Iseng atau bagaimana ya. Contohnya LP3 ini berdiri karena apa? Karena pendirinya itu punya pengalaman kerja sambil kuliah. Ternyata enak.
Diterima kuliah ya, apalagi kayak gini ya, ketemunya Pak Bakri lagi. Siapa lagi yang muji diri sendiri ya, kalau bukan diri sendiri, ya kan? Betul. Kemudian periode pengembalian investasi. Jadi setiap orang yang berinvestasi di awal sudah dilakukan perjanjian. Saya invest selama berapa nih? 10 tahun, 5 tahun. Maka setelah periodenya sampai, investasinya dibalikin. Modalnya harus dibalikin lagi. Kemudian tingkat pengembalian investasi. Apakah pengembaliannya utuh 100% atau ada embel-embelnya? Nah, biasanya ada embel-embelnya ya, merupakan bagi-bagi keuntungan ya. Pengembangan fisik produk. Nah, fisik produknya gimana nih? Kita perlu dirombak kan nih modelnya ya, kemasannya dan segala macam supaya pasar tidak jenuh. Kemudian pengujian pasar. Pengujian pasar ini seperti kita launching produk baru, kemudian kita tunggu respon dari konsumen. Apa responnya? Positif, negatif? Nah, berdasarkan itu kita bertindak untuk selanjutnya. Next. Setelah manajemen menyelesaikan performansi produk, produk, bentuk produknya, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan nama untuk produk tersebut. Teh Indonesia, dia kasih nama Teh Indonesia kan, es teh ya. Kan menutup nama minuman yang lain kan, akhirnya ketutup. Nggak enaknya cuma buat mereka doang ya. Enggak ah. Jadi setelah kita tentukan performanya, kita siapkan mereknya. Merek kalau bisa semenarik mungkin. Kemudian packaging ya. Ya. Kemudian memahami luas pasar dan bagaimana reaksi terhadap penanganan. Ini dilakukan penelitian setelah kita launching produk. Penggunaan dan pembelian ulang suatu produk. Orang-orang suka beli lagi nggak? Iya, atau hanya sekali beli aja terus langsung di X. Nah, itu perlu dianalisa ya. Ya, kita saya dapat pesan khusus tadi Pak, kalau Wahyu masuk suruh duduk samping saya ya. Gitu. Next. Cewek Wahyu matanya merah tuh Wahyu tuh. Iya iya iya. Matanya. Komersialisasi. Tujuan utama dari komersialisasi adalah kesediaan dealer menerima produk untuk kemudian membujuk konsumen mau membeli. Tuh, tipe kan. Untuk yang pertama kalinya. Biasanya dealer itu memberikan promo bagi siapa saja yang beli pertama. Pembeli pertama atau 10 produk pertama. Beberapa faktor yang penting diperhatikan adalah saat atau timing. Sasaran, strategi, perkenalan, dan koordinasi produk. Ini paling penting ya. Diperhatikan di komersialisasi. Proses penerimaan konsumen. Prosesnya pertama tahap kesadaran. Di sini maksudnya konsumen tersebut menyadari bahwa dia butuh produk itu. Dari strategi pemasaran, dari butuh, dari kesadaran beralih menaik ke tingkat ketertarikan. Wah, butuh sih, tapi belum tertarik. Butuh eh, kepiawaian atau kebisaan atau kemampuan bagi manajemen pemasaran untuk membuat konsumen ini menjadi tertarik. Selain tertarik, awalnya butuh, menyadari, kemudian tertarik, dan harus ada nilainya. Nilai ini bermanfaat bagi mereka. Kalau dia miliki produk ini, dia merasa bermanfaat. Ya, setelah itu berarti kita menanamkan nilai-nilai pada produk kita. Setelah itu percobaan.
Coba dulu tester ya. Kalau makanan berarti dicicipin. Kalau kendaraan berarti di test drive ya, segala macamnya. Ya, udah di sini kamu. Oh gitu ya. Lupa mandi dia dari perusahaan langsung ke sini, lupa mandi. Tahap penerimaan terakhir ya. Nah, kalau semua tahap itu sudah dijalanin, insya Allah konsumen langsung beli. Yes, katanya. Saya order gitu ya. Next. Nah, tadi kan masa produk baru, sekarang muda artinya sedang berjalan. Tahap perkenalan dan tahap pertumbuhan produk. Strategi perkenalan produk memasuki pasar. Secara umum terdapat tiga pedoman untuk memasuki pasar. Yang pertama, total entry. Apa maksudnya? Strategi ini merupakan gebrakan dan skala penuh mengarah kepada keseluruhan pasar. Jadi total entry ini semua pasar dimasuki. Ayo, masuki semua ya. Namanya kita bargaining dulu ya. Kemudian yang kedua, zone entry, memasuki wilayah saja ya. Produk baru memperkenalkan hanya kepada pilihan wilayah tertentu saja. Kemudian berdasarkan keberhasilan pada wilayah tersebut mengarah ke wilayah lain. Jika satu wilayah sudah maju, sudah repeat ordernya banyak banget dan berkelanjutan serasa bisa ditinggal nih, baru kita buka lapak baru, lahan baru ya. Itu maksudnya zone entry. Selanjutnya ada market segment entry. Recording in progress. Kenapa rupanya? Oh gitu. Ya. Memasuki segmen pasar, hanya satu atau beberapa segmen pasar saja yang diarahkan oleh perusahaan. Umumnya, bagian pasar yang mempunyai permintaan kuat yang dipilih sebagai sasaran pertama. Setelah uji coba beberapa pasar, ini, berdasarkan laporan di akhir bulan, wah kayaknya di pasar Rawabadak nih, produk kita banyak dipesan. Ya udah, kita penuhi saja, kita konsen saja ke salah satu pasar yang kita pilih. Itu maksudnya market segment entry. Oke, next. Ada beberapa alternatif keputusan dalam marketing mix. Sampailah kita kepada marketing mix. Marketing mix yang pertama ada 4, teman-teman. Ya, yang pertama produk 4P ya. Apa yang dimaksud dengan produk? Jenis rancangan produk cenderung terbatas dan mempunyai model produk standar yang sederhana. Jadi teman-teman, kalau limited edition itu biasanya orang inden nggak? Biasanya. Ini cuma di dikeluarkan hanya 100 unit seluruh dunia misalnya. Oh, itu para hedon pesen itu. Kan hanya 100 unit sedunia. Jadi dia takut kehabisan. Maka orang-orang kaya langsung pesan duluan ya. Hanya sultan, kelas-kelas sultan di dunia yang pesen. Itu namanya limited edition ya. Promosi P kedua. Yang terutama dipergunakan adalah periklanan dan kemudian promosi penjualan. Terdapat 2 alternatif. Yang pertama promosi gencar. Tujuannya membangkitkan kesadaran dan minat dengan segera karena pasar penuh pesaing yang mudah meniru ya. Jadi kalau produk kita produk pasaran, pesaing mudah meniru nih. Nah, supaya kita nggak kalah saing, maka kita sebar ya. Namanya promosi gencar. Promosi lambat, pasar tidak cukup luas dan sudah ada kesadaran akan adanya produk. Orang udah tahu produk ini, maka kalau orang sudah tahu, maka produk kita harus jauh di atas produk mereka. So, supaya nggak berisiko, kita cari pasar lain yang belum ada produk itu. Yang ketiga, price. Harga merupakan variabel yang peka. Ada 2 strategi yang umum dipergunakan. Pertama, premium atau cream skimming. Harga ditetapkan pada tingkat kemampuan pembeli setinggi-tingginya. Nah, premium ini kita sasarannya adalah orang-orang tertentu, hanya orang-orang berduit. Dia beli barang tersebut nggak pakai nawar, maka kita launching produk kita di sana.
Penetration, harga ditetapkan pada tingkat minimum terendah yang masih diterima oleh pembeli. Jadi kita pasang harga paling rendah, ada harga eceran terendah, ya. Kita berikan harga paling rendah. Kemudian untuk place, memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memperoleh produk. Next. Masuk kepada tahap pertumbuhan. Apabila strategi memasuki pasar telah berhasil dan permintaan cenderung meningkat dengan tujuan dengan tajam, meningkat dengan tajam, maka dapat dikatakan bahwa produk telah sampai pada tahap pertumbuhan. Berarti sudah masuk ke tahapan pertumbuhan nih. Di mana strategi yang digunakan adalah strategi mengembangkan dan mempertahankan tingkat penguasaan pasar. Terutama diarahkan untuk apa? Mengamati jumlah pesaing. Nah, kalau produk kita sudah menyebar, maka di Indonesia ini kan paling cepat ditiru. Amati tuh pesaingnya. Kira-kira masih di bawah kita enggak? Kalau masih di bawah kita, aman ya. Perkiraan tingkat penjualan dan panjangnya kehidupan produk sebagai penentu investasi. Nah, produk kita ini sifatnya berumur panjang enggak? Sekali beli untuk selamanya enggak? Atau butuh repeat order. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemampuan produk memberikan keuntungan. Nah, sejauh mana produk kita ini bisa memberikan keuntungan? Apakah hanya untuk satu orang atau untuk keturunan ya? Atau untuk satu rumah cukup satu produk misalnya. Itu juga menjadi strategi. Next. Kita tampilkan dulu Akbar ya sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Gantian kita. Semangat Akbar, Akbar semangat. Akbar semangat Akbar. Ya, baik. Akbar semangat Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan perjalanan hidup saya mulai dari sini sampai kuliah. Jadi itu dulu tahun 2020 tepatnya pas lulus SMA itu saya pengen ngerasain yang namanya kerja. Jadi saya mencoba melamar kemana-mana dan tidak ada satupun perusahaan yang menerima. Dan ada satu perusahaan yang menerima, cuman itu harus bayar dan itu bayarnya tuh lumayan mahal. Nah, iya modelnya kayak jadi bayar dulu baru kerja. Ya, itu di situ saya sempat ketipu. Hah? Enggak, yang mana gua tahu. Nah kan, ya jangan lah. Karena kalau ini main-main, ya enggak lah. Nah, di situ dan ada akhirnya saya mencari-cari kerjaan. Nah, dapatlah di sebuah restoran yang berada di mall Kelapa Gading. Ya, itu saya bekerja di sebuah mall Kelapa Gading, yaitu tempatnya di Moi selama 8 bulan. Itu saya kerjanya yaitu mengantar makanan, terus memasak, terus bukan jaga makanan, jaga tempat makanan gitu. Loh, bukan ini. Oh, kayak tenan makanan, tempat makanan, tempat makanan. Bukan waiter juga. Bisa jadi pengantar makanan, bisa masak, bisa semuanya. Bukan juga. Ya udah lanjut. Nah, ya modelnya kayak ayam gitu. Cuman di mall itu saya kerja selama 18 selama 8 bulan 18 lagi selama 8 bulan dengan gaji minim 18 itu libur aja cuma 2 minggu sekali. Itu juga bosnya bos Cina. Tapi Cinanya baik orangnya. Nah, dia itu tidak melarang karyawannya itu buat melakukan ibadah. Kan ada tuh anak-anaknya Cina itu dia melarang karyawannya buat ibadah. Salah satunya teman saya dulu pernah kerja di sebuah sama di mall juga, cuman dapat bosnya begitu ini
kejam, nggak boleh sholat. Ya, nggak boleh sholat tuh. Ya, karena masa dibilang sholat 5 kali, tapi penjualan nggak ini nggak ada ininya naik-naiknya, ya nggak ada efeknya. Jadi dibilang, ya dibilang katanya sholat mulu, kerja nggak ada. Nah digituin. Akhirnya teman saya keluar kan, karena agamanya ini dihina. Ya, karena kan masa ya sholat 5 tapi kerja nggak ada ininya, nggak ada efeknya. Enggak, tak dulu. Belum. Nah, terus akhirnya kan, nah, dengan kurang lebih 8 bulan itu saya kerja di sana, itu alhamdulillah dapat bos yang baik, saya nyaman, terus juga tadinya kalau misalnya saya nggak keluar, tuh bos saya mau buka usaha lagi di Kuningan. Ya kan gue mau kuliah, nggak bisa lah. Wah, pada tepat 8 bulan itu saya memilih untuk mengundurkan diri. Ya karena saya mau melanjutkan kuliah. Gitu. Karena kan di mall itu nggak bisa sampai sore, sampai malam. Dari jam 9 sampai jam 10 malam. Iya, ya. Terus juga nggak ada liburnya. Hari Sabtu Minggu masuk, tanggal merah masuk, masuk Lebaran, nggak ada liburnya, nggak ada liburnya. Hah? Hmm, kan. Ya udah akhirnya dengan itu saya memutuskan buat keluar. Tapi bos saya tuh sempat menahan saya buat nggak keluar gitu dengan cara ini enggak cuma aman. Yaitu dengan cara dia mencoba merayu saya bahwa gajinya dinaikin gitu. Terus dapat libur seminggu sekali. Saya nggak mau karena kerja di situ juga lumayan berat, dari pagi sampai sore sampai malam, tapi beda banget kerjanya. Mulai dari masak, nganter makanan, nyuci segala macem. Hah? Ya tapi gajinya ini 18. Iya, iya. Tahun 2020. Ya baik tapi kan ini namanya Cina, kan Cina ini. Ya, ya. Ya udah akhirnya dengan alasan saya mau kuliah, akhirnya bos saya ya udahlah, kuliah yang benar. Terus kalau memang mau kerja, carilah kerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Terus ya udah, teman saya pada bilang kan sama saya, lo kenapa sih keluar? Udah tahu tuh bos lu udah baik. Padahal dia mau liburan juga sama ininya, sama bininya. Enggak, Hongkong. Liburannya mau ke Bali, ya kan? Ya, dia cerita sama teman saya. Makanya katanya saya dibilang, lu alasannya mau ini lu mau kuliah padahal mau nyari kerjaan lagi. Nah emang bener mau kuliah, kalian kerja lagi. Kerja tapi yang gajinya juga lumayan, karena kan dipikirin kan kuliah juga mahal gitu. Akhirnya saya cari-cari kuliah yang tadinya mau di BSI, ah kapan? Udah diem dulu. Nggak bisa, nggak bisa bang. Karena di situ gue kerjanya cuma 4 orang doang, cuma gue doang. Nggak ada orang, nggak ada penggantinya. Nah, tuh. Ya udah, nah akhirnya kan saya cari-cari kuliah sama orang tua saya di yang tadinya mau di BSI, cuman di BSI itu telat karena pendaftarannya udah lewat. Ya udah akhirnya mama saya cari ke ini LP3I, nanya-nanya ke Pak Maman. Tuh, karena emang dulunya tuh sebelum lulus sekolah udah ditawarin juga di sini buat terus dapat beasiswa, cuman nggak saya ambil. Ya karena kan mau nyari pengalaman dulu, pengalaman kerja. Ini, iya dong. Iya, iya. Ya, ya cuma kan namanya nyari pengalaman, nggak bisa lah, pengalaman dulu.
Andri. Ya udah akhirnya nanya-nanya ke Maman, ada nggak yang kuliahnya malam. Jadi kalau misalnya malam kan saya paginya bisa ini nyari kerja, ini kerja freelance, maksudnya kerja dari pagi sampai sore baru malamnya kuliah. Dan tempatnya ada tuh malam AB, ya udah saya ambil jurusan AB, ya kan. Di situ tempatnya pas saya mau daftaran STL itu saya ditelepon sama saudara saya, dibilang lo mau kerjaan nggak. Saya nanya di mana tuh, di sekolahan. Jadi apaan? Jadi OB. Ya udah, saya pas dari situ langsung ke sekolahan, kalau lamaran enggak lah, beda. Sekolah itu di SMN 136. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih kerja di sana dengan gaji 4,4 juta. Ya alhamdulillah bayar kuliah juga, udah ini udah sendiri. Ya lah. Mestinya kan dengan gaji segitu juga udah lebih cukup lah, karena kan satu buat kuliah, juga satu lagi buat ini, buat bantu keluarga. Karena kan keluarga keluarga saya lah. Terus kan belum keluarga orang tua, Allah Akbar. Enggak lu diem lah. Ya, belum. Alhamdulillah. Udah putus, udah putus. Udah, bukan itu, bukan temen. Udah bar, Pasti lanjut itu. bar. Ya, udah. Wahyu mau gila katanya. Wahyu mau yang gila. Ya udah, ya udah lah. Akhirnya Bar, durasi itu bar. orang tua saya bilang, ya udah, pertahanin aja kerja di situ, walaupun memang berat di situ, banyak cobaannya. Kadang teman pada iri sama saya, karena kan saya lagi di situ orang baru. Saya di situ paling muda di sana. Iya, enak pada tua semua. Udah kayak imam, bukan kayak imam. Ini kayak bang Andri, kayak bang Imen. Nah. Wah, di situ udah pada keluarga semua, yang saya doang belum. Nah, jadi di situ kalau yang lain pada ini, ya udah akhirnya, ya udahlah dengan kerja yang lumayan keras, panas-panasan, hujan-hujanan, ya kan. Oh, berat banget. Oh, berat banget. Oh, tapi gajinya lumayan. Oh, iya, buat lapangan. Wah, itu mah. Nah, ya udah akhirnya saya putusin, ya udahlah lanjut aja daripada berhenti di tengah jalan. Tuh sempat 3 bulan pengen mikir buat keluar, karena emang di situ tuh kerjanya tuh kayak modelnya tuh dia harus pintar-pintar ini cari muka gitu loh sama bos. Enggak lah gitu, cari muka ini. Kalau misalnya bos datang biar nyapu, ada kalau sekolah ya sama aja, sama dong, sama. Ya udah akhirnya, ya udah diputusin lah, ditahanin aja walaupun berat gitu. Ya udah, tapi kan saya juga kalau misalnya keluar mikirin ini orang tua saya, mikirin kuliah juga, bayar dari mana. Oh, ya udah intinya sih ya, kata terakhir saya jangan pernah malu, apapun kerjaan kita yang penting kita berusaha, tetap berusaha, dan carilah pekerjaan yang halal. Oke, nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, akan beda. Nah, Bang Imen, Pak, saya mau nanya Pak. Pak Bakri, saya mau nanya ke Akbar. Oke, itulah tadi motivasi singkat, padat, dan jelas dari Akbar. Tadinya udah Pak mau Bakri, saya mau nanya Pak. air nih.
Kita nyanyi yuk. Satu, dua, tiga. Pak, saya mau nanya ke Akbar, Pak. Diem Ayo, per, diem per. silakan yang mau nanya. Saya Pak mau nanya, Pak. Hapus air Kenapa matamu. kenapa Akbar bisa dipanggil Yusuf, Pak? Gimana ceritanya dipanggil Yusuf? Coba jelasin, kenapa kamu dipanggil Yusuf? Nggak Nah, jelas nih. enggak, enggak. Ya jelasinnya di sini. Ayo, biar jelas nih. Dan kenapa namanya Akbarudin, Pak? Ada Ayo aja. lanjut. Apaan, Bar? Belum belum kejawab ini, nggak Oh, kedengeran. masih ada? Bang Amir katanya mau nanya, Pak, Bang Amir. Ya, gimana gimana? Agak Pak, bohong si Ferdi Pak. Wahyu itu Pak mau nanya Tadi Wahyu. cerita sampai kuliah jadi belum? Pak, saya sepanjang Akbar cerita, saya nggak ngerti, Pak. Gimana, Pak, alur ceritanya, Pak? Plot twistnya juga belum dapet, Pak. Kita ulang itu Per. Kita nyanyikan lagu yuk. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Akbar ulang tahun Pak Akbar Pak ya Pak. Happy birthday to you. Happy birthday. Akbar siram pakai kopi aja, Pak, jangan pakai air putih. Pak, siram pakai air got Pak di depan Enak Pak. semua. Ceburin aja ceburin. Tapi nggak ada yang bikin kue, itu tuh bikin kue. Beli dari kantin aja Pak. Happy birthday. Semoga celebration yang sangat sederhana ini. Celebration ulang tahun Akbar. Ya, yang sangat sederhana ini bisa membuat Akbar semakin semangat menjalani kehidupan. Yang ke-30 Semangat, ya Akbar. Akbar ya. Selamat ulang Akbar, tahun semangat, Bar ya. Akbar. Selamat ulang Ya. tahun Bar yang ke-30 ya. Yang ke-34. HBD Yusuf. Wahyu juga Pak ulang tahun Pak Wahyu Pak. HBD Wahyu. Dua. Wahyu ulang tahun Wahyu. Oke, lanjut ya. Next. Kita tambah materinya sedikit lagi. Coba tinggal 17, 26, berarti 10 lagi ya. Masih ada yang kurang puas nabukin Akbar? Iya, ya. Ya udah nanti ya, bubaran kelas ya. Oke. Sekarang kita lihat penerapan pada marketing mix. Pertama, produk. Besar kemungkinan terjadi perubahan dalam rancangan. Ya dong. Kalau itu aja kita bosen orangnya ya. Apalagi orang Indonesia ini ya. Tapi kalau ada yang baru langsung diburu, langsung dikejar, jangan sampai ketinggalan. Ya.
Menambah jenis rancangan produk maupun kualitas produk. Jadi kalau kita lihat tuh model mobil itu sebetulnya dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Cuma dia robah dikit aja. Promosi yang terutama dipergunakan untuk peningkatan permintaan sekunder, yaitu permintaan selektif terhadap pengembangan merek yang membedakan dengan merek lain. Strateginya meliputi memperluas jaringan, mengintensifikasi usaha, pengembangan produk, dan atribut-atributnya. Oke, next. Masalah harga gimana? Penetapan harga cenderung lebih lunak daripada tahap perkenalan, kecuali pada situasi monopolistik atau oligopolistik. Akan lebih baik apabila terdapat pergeseran nilai dari strategi harga tinggi ke harga penetrasi untuk memperluas pasar. Sudah tidak mempunyai arti khusus bagi konsumennya, artinya jenuh, maka perlu ditingkatkan pelayanan, penjualan dan standar yang khusus pula serta distribusi yang selektif. Lanjut. Masuk kepada strategi tahapan kedewasaan produk ya. Dapat dibagikan menjadi 3 strategi. Pertama pemeliharaan, yang kedua strategi memasuki pasar, yang ketiga strategi memasuki ke pasar kembali ya, pasarnya hilang. Tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat pasar. Kalau strategi pemeliharaan yang telah dikuasai selama ini, untuk maksud tersebut dapat melayani segmen-segmen pasar yang ada. Strategi memasuki pasar tujuannya adalah untuk menembus segmen pasar lain yang dapat meningkatkan kembali pasar yang pernah dicapai. Strategi memasuki pasar kembali, strategi ini ditunjukkan untuk memperbaiki penjualan yang menurun dengan beberapa pendekatan yang perlu diperbaharui. Yang paling susah adalah nomor 3. Kita pernah laku di sini, pernah laris, tapi sekarang kenapa kok pindah ke lain hati? Pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, memperbaiki penjualan yang menurun dengan beberapa pendekatan yang diperbaharui, teman-teman. Lanjut. Ada beberapa alternatif tindakan dalam marketing mix yang dapat dilakukan dalam tahap kedewasaan produk. Ya, masalah produk, kita harus merubah produk, merubah bungkus atau packagingnya, menambah merek. Jadi mereknya yang tadi misalnya tolak angin plus, tolak angin habat saudah misalnya. Sabun cuci piring aja macam-macam, ada habatnya, ada ininya, lemonnya, macam-macam lah ya. Padahal sama aja gitu. Menambahkan pelayanan. Lanjut. Pada promosi apa yang harus ditingkatkan? Yaitu strateginya lebih menarik lagi di media massa. Kemudian beragam pesan, penekanan pada keunggulan merek, peningkatan personal selling. Nah, personal selling ini perlu ditingkatkan. Misalnya awalnya dia bisa nembus pasar yang setiap dia datang orang beli. Nah, besok apakah masih beli? Kalau enggak berarti harus ada yang ditingkatkan pada diri personal sellingnya. Peningkatan promosi kerjasama dengan dealer. Untuk harga, apa yang harus ditingkatkan? Merencanakan harga lebih murah untuk menunjukkan bahwa biaya eksperimen telah dapat teratasi. Harga diturunin dikit, biar konsumen menganggap, oh penjualan yang kemarin, harga yang kemarin sudah menutupi biaya promosi gitu ya. Menawarkan potongan harga, apalagi potongan harga ini sangat menarik ya. Kemudian menawarkan harga promosi. Distribusi atau place mendorong produk melalui berbagai saluran, menambah distribusi, menemukan dealer yang lebih murah, meningkatkan pelayanan dalam kecepatan sistem pendistribusian apabila kesulitan dalam membedakan produk. Lanjut. Strategi tahap penurunan produk. Nah, ini kalau sudah mulai jenuh pasarnya, apa yang harus kita lakukan? Untuk menentukan suatu produk berada dalam tahap ini adalah dengan menguji efektivitas periklanan dan promosi penjualan. Sudah kita lakukan iklan, tapi nggak ada yang mesen. Wah, kenapa nih? Ya, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki, teman-teman. Ya, dicek efektivitas iklannya.
Melakukan penelitian konsumen terhadap perbandingan antara daya tarik produk dengan pengganti. Kok ada yang gantiin produk kita nih? Kenapa? Harus dilakukan penelitian diam-diam. Tak tanya konsumen, dulu kan langganan sama produk saya, kenapa sekarang enggak gitu ya? Itu perlu kita tanyakan. Lakukan penelitian. Lanjut. Untuk strategi tahap penurunan produk selanjutnya adalah mengenai waktu. Berusaha mencari saat yang tepat untuk menghentikan produksi. Kira-kira kapan nih kita stop dulu produksi? Melakukan tindakan agar tidak merugikan penjualan selanjutnya. Jangan jor-joran bikin produk padahal penjualannya lagi menurun. Ekonomis, biaya perlu dikendalikan dengan ketat, terutama karena pendapatan yang semakin berkurang. Pasti dong. Residu, diharapkan akhir dari kehidupan produk dapat memberikan nilai yang dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkannya. Ya. Jangan sampai produk kita nggak laku, terus produk yang dipakai oleh konsumen nggak bermanfaat. Ini sama aja dengan menggali lubang kuburan kita sendiri. Ya, masuk deh ke dalam kuburan ya. Kemudian berikutnya, pengembangan produk yang memerlukan biaya rendah perlu kita pikirkan, walau hanya dengan pengembangan yang bersifat tiruan saja. Kapan perlu kita lakukan inovasi, tapi dengan melihat produk orang lain. Ya. Kemudian mengarahkan pada pembeli terkuat. Kita catat menurut perjalanan itu terjadi apa? Heboh ya di luar ya. Mengarahkan pada pembeli terkuat berdasarkan catatan marketing penjualan, siapa yang paling banyak memesan, siapa yang selalu merepeat ya. Makanya perlunya data konsumen. Menjual lisensi dan atau perlengkapannya kepada perusahaan yang dapat bekerja dengan skala kecil. Supaya konsumen kita tetap puas, merasa bahwa usaha kita itu masih ada, belum tutup, maka sebaiknya kita jual kepada pengusaha yang bisa menjalankan. Tetap menyediakan perlengkapan produk untuk membina kesetiaan pembeli. Jadi kesetiaan pembeli atau loyalitas perlu dijaga. Next. Untuk promosi, mengarahkan promosi kepada pasar yang masih setia mengefektifkan personal selling. Untuk harga, tingkatkan harga untuk meningkatkan keinginan. Lebih sering mengadakan harga promosi. Sering-sering mengadakan promosi. Pasang gede-gede di perusahaan kita, lagi promosi atau sales. Ya. Distribusi, menekan biaya distribusi dengan menggunakan agen penjualan sendiri. Jadi kalau sudah tidak sanggup atau sudah tidak bisa membiayai kurir-kurir yang swasta itu, maka kita pakai kurir sendiri, ya, distributor sendiri, menarik persediaan dari dealer yang kurang potensial untuk dijual melalui pos. Jadi kalau ada produk-produk yang bertahan di dealer, nggak kejual-kejual, maka kita cari strategi lain dengan mendirikan beberapa pos-pos di tempat atau di pasar yang kira-kira orang akan pesan produknya. Lanjut. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Ayo, ingat nggak apa aja materi kita hari ini? Ayo sebutin. Pertama, strategi. Strategi pasar, Pak. Oh, ternyata nyimak ya. Strategi pemasaran produk ya. Kemudian yang kedua, perkembangan dan pengembangan produk analisis bisnis. Oke.
Terus kegiatan hari ini apa? Tanya jawab nggak sih? Tanya jawab kan? Eh, diskusi ya, diskusi. Oke, nama dosennya siapa sih nama dosennya? Oke, teman-teman. Mengenai seminar ya, minggu keberapa kita akan jelasin? Minggu depan dong. Kan pertemuan ke-15 dan seterusnya. Nah, mulai minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana menjadi seorang EO, event organizer. Ya. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, tapi tetap aja kita lihat teorinya seperti apa. Dan endingnya nanti, ingat itu, UAS kita adalah berhasil atau tidaknya seminar yang akan kita selenggarakan. Jadi kalian ini menjadi EO sebuah seminar, dan bagaimananya kita akan bahas mulai pertemuan 15 sampai 28. Tanggal berapakah itu? Nanti kita akan bahas minggu depan. Oke? Everything okay? Yes. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hati-hati jalan. wabarakatuh. Yang di seberang sana juga pamit ya. Iya, Iya, Pak. Pak.